Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana persyaratan yang diajukan oleh Guru Drona untuk mendidik para pangeran Kuru jauh dari Hastinapura telah ditolak oleh Raja Dhritarashtra. Sementara itu Bima yang telah makan kir beracun, tubuhnya segera dibuang ke sungai Gangga oleh Duryodhana dan juga Sangkuni. Kejadian hilangnya Pangeran Bima membuat kepanikan yang luar biasa di kalangan istana. Di ruang sidang istana, Raja Dhritarashtra dan Bhisma bertanya mengenai Pangeran Bima kepada Duryodhana. Namun Duryodhana mengatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan Bima saat ini, dan ia tidak pernah jalan bersama Bima. Namun alibinya itu dibantahkan oleh Bhisma yang mengatakan bahwa Putri Dursala pernah melihat Duryodhana jalan bersama Bima saat mereka sedang bermain di taman. Tentu saja hal itu membuat Duryodhana sangat kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari kakeknya itu. Bhisma lalu menghampiri Pangeran Duryodhana untuk menguji kejujurannya. Terlihat sang pangeran sangat gugup menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bhisma. Namun secara tiba-tiba, Sangkuni datang dengan tergopoh-gopoh dan memainkan sandiwaranya. Duryodhana pun tersenyum melihat kecerdikan dari pamannya yang bisa mengelabui semua orang yang hadir di sana. Dan dengan berpura-pura menangis, pangeran dari Gandhara itu memberikan kabar bahwa ada seorang pemburu yang telah menemukan perhiasan milik Pangeran Bima di dekat sarang binatang buas di tengah hutan. Tentu saja berita itu membuat semua yang hadir di sana sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah Bima telah mati disantap oleh binatang buas. Sementara itu Dewi Kunti yang sedang bermeditasi di kuil juga tengah mendapatkan firasat yang sangat buruk. Dia kemudian terjatuh dan keempat Pandawa lainnya segera menghampiri ibunya. 13 hari telah berlalu sejak hilangnya Bima dari istana. Dengan ditemani oleh Widura, Bhisma mengungkapkan penyesalannya atas hilangnya Bima. Bhisma berkata, "Widura, aku sudah pernah melihat kematian dari Pandu. Ia yang kuanggap sebagai anakku sendiri, dan sekarang kematian dari putra Pandu. Takdir apakah yang tersimpan untukku nanti?" Widura lalu berkata, "Dewa sedang menguji kesabaran kita, Paman. Mungkin untuk mengajarkan kesabaran kepada manusia biasa." Tak lama kemudian Guru Kripa datang dan mengabarkan bahwa anak-anak sang Brahmana telah tiba dan acara pun harus segera dimulai dengan jamuan makan untuk mereka. Sementara itu Dewi Kunti yang tidak henti-hentinya menangis selama 13 hari, meski Gandhari sudah mencoba menenangkannya, namun hati Dewi Kunti masih diliputi suasana duka yang mendalam. Dewi Kunti berkata, "Menghentikan tangisanku ini tidak akan bisa menghentikan ratapanku, Kak." Kini tibalah saatnya seorang pelayan datang dan membawakan nampan untuk mulai acara jamuan makan bagi para anak Brahmana. Tangan Dewi Kunti terlihat bergetar dan tidak sanggup lagi menyentuh nampan tersebut. Arjuna meraih tangan ibunya dan membimbingnya ke arah nampan untuk memberikan restunya kepada acara tersebut. Dewi Kunti mempertanyakan kenapa anaknya Bima pergi jauh begitu cepat. Namun Arjuna mengatakan bahwa Bima akan selalu ada di hati mereka. Sementara itu di ruang sidang istana Hastinapura, anak-anak Brahmana telah berkumpul menantikan jamuan makan buat mereka. Para pelayan dibantu dengan pangeran yang lainnya menghidangkan makanan buat mereka. Sangkuni juga mengisyaratkan kepada Duryodhana untuk ikut ambil bagian dalam menyajikan makanan tersebut. Semua anak Brahmana merasa terpuaskan dengan jamuan itu, kecuali ada satu anak Brahmana yang belum terpuaskan dan terus meminta makanan walaupun telah menikmati banyak makanannya. Duryodhana merasa heran dan bertanya kepada pamannya Sangkuni, dan mereka pun berdua tidak mengerti
bagaimana bisa anak itu makan sebegitu banyaknya. Sementara itu Dewi Kunti yang masih berada di ruangannya meminta kepada anaknya Arjuna. Dewi Kunti berkata, "Arjuna, demi menghidangkan makanan untuk para Brahmana, kita harus ke ruang sidang. Dan kalau aku memberikan makanan sendiri pada Brahmana muda itu, maka aku serasa memberikan makanan itu kepada Bima." Tak lama kemudian, para pelayan yang kebingungan karena stok makanan sudah hampir habis, namun masih ada anak Brahmana yang belum terpuaskan. Mereka pun lalu menyampaikan berita itu kepada Dewi Kunti. Sang Dewi merasa curiga dan langsung menuju ke tempat jamuan makan tersebut. Dan benar saja, di sana ia melihat hampir semua anak Brahmana telah terpuaskan. Namun hanya ada satu anak yang masih menikmati makanannya dengan begitu lahapnya. Ia segera meminta sepiring ladu kepada pelayan untuk menyuapi anak tersebut. Satu suapan saja dari tangannya telah membuat anak itu bersendawa tanda kekenyangan. Anak itu pun kemudian membuka kerudungnya, dan alangkah terkejutnya Dewi Kunti melihat kehadiran anaknya Bima. Demikian juga semua hadirin merasa tidak percaya atas kehadiran Bima, terlebih lagi Sangkuni dan juga Duryudana. Dengan penuh haru, Dewi Kunti memeluk dan menanyakan kepada anaknya kemanakah Bima pergi selama ini. Bima pun menceritakan bahwa dirinya telah tenggelam di sungai Gangga dan bertemu dengan Wasuki sang Raja Ular. Dan atas perlindungannya itu, ia telah terbebas dari kematian akibat rencana jahat Sangkuni dengan Duryudana. Wasuki berkata kepada Bima, "Atas permintaan khusus dari Dewa Pawana, untuk melindungimu, ada racun di dalam tubuhmu, dan untuk menghentikan pengaruhnya itu, aku telah mengirimkan prajuritku untuk menggigitmu. Hanya racun yang bisa menghilangkan efek racun itu." Wasuki lalu memberikan Bima semangkok ramuan yang akan memberikan ia kekebalan dan kekuatan yang setara dengan 100 ekor gajah, dan tidak akan ada racun lagi yang bisa membunuhnya. Bima pun dengan senang hati menerima ramuan itu dan meminumnya sampai habis. Seketika itu juga, ia pun merasakan efek yang luar biasa terjadi dalam tubuhnya. Nah, bagaimanakah tanggapan ibunya Kunti dan juga Bisma terhadap ketidakadilan yang tengah dialami oleh Bima? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.